Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kemenangan. Iya Tuhan, biar malam ini Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Satu-satunya yang kami inginkan adalah biar setiap kami mendengar firman-Mu dan setiap hati kami berkata, "Iya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu, sebab disitulah kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan." Kami mau serahkan malam hari ini di dalam tangan-Mu. Datanglah dan berkaryalah sesuka hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, amin, amin. Shalom semuanya. Shalom sekali lagi, presence of God. Terima kasih Ibu Yohana, Pak Franz yang selalu ini sahabat saya. Oke, ya. You're welcome. Thank you, Mr. Judith. Thank Terima you very kasih. much. Oke, posisi saya sekarang masih ada di Singapura ya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun belum pulang-pulang ke Indonesia, udah kangen sekali. Oke, tetapi puji Tuhan saya dengar ini secepatnya udah ada VTL ya, jadi nggak usah karantin lagi ya. Jadi intinya begitu bisa terbang, aku langsung pergi Jakarta. Ini my first destination. Oke, hari ini tema saya adalah freedom from avaris. Oke, ya. Apa sih avaris? Avaris adalah moral busuk, artinya sangat serakah akan uang. Oke, kalau ada PowerPoint saya bisa tolong ditayangkan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari moral busuk, hawa nafsu kedagingan, dan keserakahan yang ada di dunia ini. Oke, saudara, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 ini. Yang pertama, kita diajarkan karena kuasa ilahinya sudah. Oke, ulangin ya, sudah. Oke, ya, sudah dianugerahkan kepada kita untuk hidup yang saleh sewaktu kita mengaku kita mengenal Dia. Nah, kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu poin yang kedua, yaitu kita sanggup luput dari moral busuk, hawa nafsu kedagingan, keserakahan yang ada di dunia ini. Saudara, akar dari keserakahan adalah moral busuk, adalah juga cinta akan uang. Nah, hari ini khususnya saya mau membahas tentang avaris. Avaris is extremely greed over money, and how you and I can overcome it and can have freedom over it. Amen. Oke, ayo sama-sama kita lanjut. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?"
Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, kita pelajari sedikit ya. Lokasinya terjadi peristiwa ini adalah di daerah orang Gadara, oke? Atau di tanah orang Gerasa. Itu adanya di tepi timur Danau Galilea, oke? Saudara yang suka ke Israel ya, jadi sewaktu saudara ada di Danau Galilea, jikalau dari awalnya saudara naik perahunya ya, itu ada di mana sih tempat kejadian ini? Itu saudara bisa melihat sebelah tepi timur, oke? Ya, di situ terjadinya peristiwa ini, di mana waktu itu kapal membawa rombongan Yesus mendarat setelah belayar menyeberang dari Kapernaum. Oke. Di situ tercatat Yesus mengusir legion. Apa sih legion? Legion adalah sekelompok roh jahat yang merasuki dua pria di daerah Gerasa. Dua pria tersebut terlanjang, oke, dan mereka begitu mengerikan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati dua pria itu ataupun berkuasa atas mereka. Firman Tuhan mencatat dua pria itu memakai batu tajam menggores-gores tubuh mereka sendiri sehingga darah penuh menutupi dua pria yang kerasukan setan itu. Mereka begitu ganas. Di mana mereka berada, tidak ada seorang pun yang berani atau sanggup melewati tempat itu. Saudara, ada dua fakta yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Tadi sewaktu kita baca ya, kita membaca satu kalimat ini. Mereka berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Betul? Ini yang tercatat di firman Tuhan kan? Maka setan-setan itu meminta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Saudara bisa melihat dari sini, setan tahu siapa Yesus. Setuju? Setuju ya? Dan setan harus pergi pada saat hadirat Yesus datang. Setuju ya saudara ya? Oke. Sebaliknya, apa yang terjadi? Kelanjutan firman ini. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara bisa melihat perbandingannya. Manusia juga tahu siapa Yesus. Betul? Ya, karena penjaga-penjaga babi itu pergi ke kota dan menceritakan semua kejadian ini. Jadi termasuk penjaga-penjaga babi ini menceritakan setan memanggil dia, "Hai anak Allah." Oke, ya. Manusia tahu siapa Yesus. Tetapi anehnya Yesus yang harus pergi. Bisa melihat perbedaannya, saudara. Sebetulnya yang paling harus kita takutkan bukan setan.
Saya sangat heran kenapa banyak sekali Kristen masih takut sama setan. Sebab sebetulnya setiap Kristen berkuasa atas kuasa gelap ataupun setan. Manusia berkuasa atas serangan dan godaan setan. Tetapi yang paling mengerikan, yang paling harus kita takutkan adalah hati manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara bisa pelajari kenapa orang Gerasa mengusir Yesus. Oleh karena apa sih mereka kok bisa ya mengusir Yesus? Nah, ini ya jelas-jelas loh. Yesus sanggup menyembuhkan yang orang lain semua tidak menyembuhkan. Kenapa sih kok mereka masih mengusir Yesus? Saudara, begitu Yesus muncul, 2000 babi mati. Right? Artinya apa sih? Artinya pekerjaan mereka terganggu. Artinya usaha mereka terganggu. Uang dan penghasilan mereka hilang. Bukan cuman itu saudara. Peternak-peternak babi di tanah Gerasa itu adalah orang Yahudi yang sebetulnya tidak diizinkan berternak babi. Jadi mereka bukan cuma sekedar mengusir Yesus, mereka juga adalah orang-orang yang mengkhianati identitas, tradisi, dan kebudayaan mereka cuman karena uang. Oke. Sewaktu kita melihat orang Gerasa, mungkin kita berpikir seperti ini. Loh, kok orang Gerasa seperti ini ya? Oke. Maybe kita juga bisa introspeksi diri kita sendiri. How about us? Oke. How do we conduct our life? How do we conduct our business? How do we conduct our ministry? Apakah minggu kita pergi ke gereja dan kita berkata kepada Tuhan, God, today is Sunday, today is your day. Oke, tetapi Senin sampai Sabtu, sama seperti orang Gerasa, kita berkata kepada Tuhan, Jesus, can you step aside for a while? Karena sekarang aku mau berdagang. Karena sekarang aku mau bisnis. Oke, nanti Sunday I'll come back to you, or Sunday you come back to me. Oke. Ataukah are we still fighting at home or fighting with our sibling cuman karena uang? How do we conduct our business? Oke. Apalagi ditambah ekonomi sekarang yang sangat sukar ya. Sehingga we will just grab anything that comes our way, biarpun jikalau kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana tentang pelayanan kita? Do we care enough for the poor, the needy, the orphans, and the widow? Atau kita begitu tidak aman? Kita begitu ketakutan tidak cukup sehingga kita simpan semua. Kita bisa melihat gereja-gereja menyimpan semua uang untuk what? Untuk, they call it the rainy day. They call it reserve fund. Tetapi tidak pernah dikeluarkan untuk menolong anak-anak miskin, janda-janda. Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, kenapa seumpama pedagang di sini? Karena pedagang
Seorang pengusaha adalah seorang yang mahir menghitung. Mereka adalah orang-orang yang tahu memprediksi bahkan keuntungan di masa depan ataupun potensi bahaya kerugian di masa depan. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus sungguh-sungguh sangat berharga bagi kita sehingga sama seperti pedagang itu, sama seperti seorang pengusaha itu, dia bersedia melepaskan, dia bersedia menjual seluruh miliknya cuman untuk mendapatkan mutiara itu. Friends, have you counted the cost to be the true disciple of Christ? Okay? Salvation is free. Keselamatan itu adalah hadiah cuma-cuma. Kita tidak bisa mendapatkan dengan apapun. Tetapi untuk menjadi murid Yesus yang sejati, friends, to be a true disciple, it costs us everything. It demands our life, our soul, and our all. Ayo sama-sama kita lihat lagi Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku." Jika saudara belajar bahasa Ibrani, bahasa awal-awalnya bukan membenci, melainkan mengikuti aku. Oke, ya. Jadi membenci di sini adalah a figure of speech. Oke, adalah suatu ilustrasi. Oke, artinya jikalau ada apapun yang kita kasihi melebihi Yesus, we cannot be his disciple. Oke, saya sangat heran sekali banyak Kristen zaman now yang begitu gampangnya memberitakan Injil tentang keselamatan dan masuk surga tanpa syarat. Hyper faith, hyper grace yang begitu populer dan berkembang pesat dan menarik banyak sekali pengikutnya. Friends, I don't know about you, but the gospel that I know that Jesus is preaching, the gospel that I know that John the Baptist is preaching, and the gospel that I know that Paul is preaching is this. Once again, salvation is free, but to be a true disciple is costly. Amen. Ayo kita lanjut lagi. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 25. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Lihat ya saudara, memberi kepada orang-orang miskin. Oke, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, di versi Alkitab nggak ada, tetapi di versi yang saya terjemahkan dari bahasa awal-awal ada kesambungannya. Banyak hartanya yang dia pandang lebih berharga dari Yesus. Jadi kalau kaya banyak harta belum salah. Salahnya
adalah banyak sekali orang juga tidak kaya dan miskin, tetapi memandang kepunyaannya, hartanya lebih berharga daripada Yesus. Oke, jadi bukan salah kita punya duit atau punya harta, tetapi yang ditekankan adalah apapun yang kita pandang lebih berharga daripada Yesus sudah menjadi berhala. Saudara, sama seperti sewaktu kita bertelut di hadapan Tuhan. Sewaktu saudara berkata kepada Tuhan, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah melayani Tuhan, mungkin aku WL, mungkin aku ketua komsel. Tuhan, aku tidak membunuh. Tuhan, aku tidak mencuri. Saya rasa yang terpenting, apa jawaban kita sewaktu Tuhan bertanya, apakah uangmu itu seluruhnya bagimu? Apakah keinginanmu yang satu itu begitu besar dan begitu penting sehingga you can never be happy until you get it? Apakah masih ada sesuatu yang begitu penting, begitu besar yang engkau harus dapatkan, and you will never be happy if you don't get it? Ayo sama-sama kita lihat lagi Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oke, sampai di sini mungkin ada yang berkata seperti ini. Hello, pastor, aku masih hidup loh di dunia ini. Aku masih harus berbisnis loh. Aku masih punya tanggung jawab loh. Masih punya anak cucu, masih punya generasi berikutnya. So, what is the solution? Lah, kita kan masih hidup. Kita disuruh nggak boleh serakah. Kita kan masih punya kebutuhan. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Friends, today I want to give you a solution. Okay, yang sesuai dengan praktek firman Tuhan. Jikalau selama ini engkau menggedor dan menggedor pintu dan pintu belum dibukakan karena kuncinya belum benar. Dan hari ini I want to give you the practical application, the keys to unlock the gate of heaven. Amen. Ayo sama-sama kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Ini nggak ada di Alkitab. Yang di Alkitab itu terjemahannya beda ya. Jadi kalau bisa tolong dicatat atau tolong di capture. Saudara, jikalau engkau mempraktekkan yang satu ini, engkau akan mendapatkan keuntungan besar. Oke. Memang kesalehanmu itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah sesat, menyimpang dari iman, dan menusuk dirinya dengan berbagai-bagai sakit mental yang berat. Saudara bisa melihat kenyataan ini terjadi di hadapan kita. Dan firman ini khusus untuk Kristen. Ini bukan non-Kristen loh. Ini ditulis untuk jemaat Kristus. Banyak sekali. Oleh karena memburu uang, mereka sesat, menyimpang dari iman, dan menusuk dirinya sendiri dengan sakit mental yang berat. Friends, kesalehanmu
Kalau disertai rasa cukup, firman Tuhan berkata, memberi keuntungan besar. Oke. Cukup atau tidak cukup itu ada di sikap hatimu, bukan seberapa banyak engkau punya. Di Singapura ada satu film ya, judulnya Money Not Enough. Udah pernah lihat? Money Not Enough, seru, oke? Part 1 keluar, Money Not Enough. Masih tetap nggak cukup. Money Not Enough, keluar lagi part 2. Masih tetap money not enough. Keluar lagi part 3, keluar lagi part 4. Ya sampai sekarang ya masih tetap money not enough, saudara. Oke. Saya mau bagikan sedikit. Pekerjaan pertama saya ya di Singapura, gaji saya $2.70. Oke. Sewaktu itu saya tidak berpendidikan, tidak bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Pekerjaan saya adalah security guard. So I started my career earning $2.70. Is it enough? Ya, aku juga hidup masih sampai sekarang. Betul? Setelah itu, saya dapat promosi. Gaji saya dari $2.70 1 jam menjadi 2.700 sebulan. Oke. Is it enough? Ya, aku juga masih hidup kok sampai hari ini. Biarpun Pak Fran udah geleng-geleng kepala 2 kali. Aku masih tetap hidup kan sampai sekarang kan. Ini buktinya, betul? Ya. Dan setelah itu, saya mendapat promosi lagi. I become a managing director. Waktu itu, gaji saya 27.000. Is it enough? Is it enough? Ya, aku juga masih hidup begini juga, sama juga. Nggak ada bedanya. Do you see, my friends? Enough or not enough, it is in your mind. Enough or not enough, it is in your heart. Adalah sikap hati. Ini kunci kemenangan yang pertama, saudara. Kunci kemenangan yang pertama, kesalehanmu jikalau disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Katakan kepada dirimu sendiri, keuntungan besar. Amin. Oke, ini yang pertama. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi yang kedua. Ayo sama-sama kita lihat dulu Matius pasal 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Apa sih mamon? Kekayaan palsu, uang, harta, dan apapun yang kamu andalkan. Saudara bisa melihat betapa jahatnya hati manusia, betapa serakahnya manusia, dan Tuhan tahu. Bayangkan ya saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Tuhan pencipta engkau dan aku. Tetapi sewaktu Dia melihat manusia, kondisi manusia yang begitu cinta akan uang, Dia harus menurunkan standarnya sebagai Tuhan yang pencipta langit dan bumi. He has to reduce himself di mata manusia sebagai sejajar dengan uang, sehingga Dia meminta manusia memilih, halo, pilihlah aku atau uang. Saudara bisa melihat enggak kondisi hati manusia?
Ayo sama-sama kita lihat ayat berikutnya. Bisa tolong tayangkan ayat berikutnya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, sudah memisahkan dirinya sendiri dari Tuhan, menyinggungnya dengan tidak taat dan berontak. Mereka berasal dari iblis. Mereka mengikuti tingkah laku, sifat dan moralnya iblis, bukan Tuhan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi dengan sengaja atau menjadi suatu kebiasaan berbuat dosa. Sebab benih ilahi, karakter, dan kehidupannya tetap ada di dalam dia. Lahir baru, lahir dari atas. Ada perubahan yang terbukti secara rohani, diperbaharui, dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Dan ia yang sudah lahir baru tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah dan hidup mau berkenan kepadanya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Saudara, lihat ada pemisahannya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, baik dalam keinginan, pikiran, tindakan, dan tujuannya, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara seimannya. Ini loh yang dimaksudkan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 tadi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, jikalau kita mengaku kita mengenal Dia, kuasa ilahinya yang dikaruniakan kepada kita yang begitu mulia dan ajaib akan cukup buat kita. Dan oleh karena itu kita akan sanggup hidup dipimpin oleh Roh dan menolak dosa. Sebaliknya bukan seenaknya berbuat dosa dan masih ngotot terus. Aku anak Tuhan loh. Aku kan anak Tuhan. Ya, saudara, ada tanda-tanda dari kelakuan yang terbukti. Bukan cuman sekedar ngomong doang. Mana anak Allah, mana anak iblis. Bukan sekedar kita sudah bawa buku Alkitab gede masuk ke gereja. Tetapi yang harus dibuktikan adalah kelakuan kita. Oke. Jadi saudara, tadi saya sudah memberikan kunci yang pertama, ya. Ini saya mau memberikan kunci yang kedua. Ibrani pasal 13 ayat 5. Catat ini. Kalau enggak di capture. Ini juga beda dengan versi Alkitab. Dan jikalau saudara tangkap yang satu tadi, poin yang pertama tadi, dan ini yang kedua, jikalau saudara tangkap dua ini, saudara akan bebas terhadap khawatir saudara akan uang. Ibrani pasal 13 ayat 5. Jagalah supaya karakter dan moral watakmu bebas dari cinta akan uang, termasuk serakah, hawa nafsu, menginginkan barang di bumi ini, tetapi puas dengan apa yang ada padamu, keadaan finansial yang kamu miliki saat ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan menggagalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu tanpa dukungan. Aku tidak akan sekalipun membiarkanmu
tidak berdaya, tidak akan meninggalkanmu, tidak akan mengecewakanmu, bahkan tidak akan pernah mengendurkanmu dari peganganku. Jamin, dia berkata, tidak pernah. Sangat beda dengan versi yang Alkitab kan, saudara? Saudara, di seluruh Alkitab, pertama kali satu ayat ini muncul 3 kali diulangin. Tuhan berkata, aku tidak akan. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Jamin tidak akan meninggalkanmu. Membiarkan engkau tidak berdaya. Ini janji Tuhan, saudara. Tetapi ada bagian Tuhan di sini dan ada bagian kita. Sebelum bagian Tuhan bisa tergenapi, apa sih bagian kita? Bagian kita adalah jagalah supaya karakter dan moral watakmu bebas dari cinta akan uang. Sebaliknya, puas terhadap apa yang ada padamu, keadaan finansial yang kamu miliki saat ini. Saya cuma mau membagikan sedikit kesaksian. Oke, saya udah tidak perlu ayatnya, jadi udah bisa dimatikan PowerPoint-nya. Ya, saudara tahu saya di bidang restoran kan? Nah, 2 tahun selama pandemik ini, saudara tahu bisnis restoran itu benar-benaran ya, is really no joke. Oke. Selama 2 tahun ini kondisi restoran di Singapura buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup karena harus mengikuti protokol pemerintah. Sewaktu COVID ya, April, semua restoran tiba-tiba diminta tutup. Tidak boleh buka, cuman boleh take away ya. Ini sudah hampir 2 tahun ya, berarti ya ini udah sekitar 2 tahun yang lalu. Saudara, restoran saya penghasilannya cuma 10% dari penjualan saya. Sedangkan saya selalu mengambil dana dari perusahaan saya untuk memberi makan kepada anak-anak miskin, janda-janda, dan yatim piatu. Nah, komitmen saya kepada ratusan anak-anak itu adalah sama. Malahan pada saat pandemik lebih banyak lagi yang harus kita beli. Beras, daging, kiloannya tetap sama. Mau itu I have my sales atau tidak, itu komitmen saya. Sampai hari ini sudah hampir 1.000 restoran di Singapura tutup. Ini termasuk restoran mewah, termasuk Michelin Star. Restoran saya bukan restoran mewah, biasa aja. It's a family restaurant. 2 tahun yang lalu aku tanya kepada Tuhan, will my business survive this pandemic? Apakah aku akan tutup juga? Tuhan bertanya kepada saya, is this your business or my business? Jawabanku, ya, is your business. Dan Tuhan berkata, if it is my business, then it is up to me. Artinya apa? Kalau aku izinkan masih ada, ya akan ada. Jikalau aku izinkan tutup, ya akan tutup. You just have to do your best as a good steward. Engkau harus lakukan yang terbaik sebagai seorang penjaga yang baik. Oke? I say, okay God, aku menolak untuk khawatir. I just do my best.
as God steward. Saudara, sekarang udah hampir 2 tahun ya. Semua kemuliaan aku berikan kepada Tuhan. Restoranku masih tetap buka sampai sekarang. Dan bukan cuman itu. 2 tahun ini saya memberi makanan dan sembako lebih banyak daripada sebelum COVID. Lebih banyak karena lebih banyak kebutuhan. Saudara, selama hampir 2 tahun COVID ini, aku terheran-heran atas keajaiban Tuhan. Aku bukan cuma seorang pendeta, tetapi aku juga seorang pedagang. Aku tahu sebagai seorang pedagang, tadi I share, I know how to count. Ya. Tetapi selama hampir 20 bulan ini, aku terheran-heran. No matter how I count, things does not make sense. Oke. Aku lihat laporan keuanganku in and out, tidak masuk akal sama sekali. And I am in awe of this God that I serve. Satu hal yang saya pelajari. Saudara tahu, in our economy, 1 plus 1 is 2, right? Betul? But in God's economy, 5 plus 2, not 7, but 5,000. Saudara, di kerajaan Tuhan, di ekonomi kerajaan Tuhan, 5 tambah 2 bukan 7, tetapi melebihi 5.000. Amin. Tetapi saudara, banyak sekali orang mau menikmatin the benefit in the kingdom of God. Right? Banyak sekali orang mau mendapatkan berkat-berkat di dalam kerajaan surga. You know, jikalau kita mau menikmati, mau mendapatkan berkat yang ada di dalam kerajaan surga, we have to play by the rules. You see, every sportsman, in order for them to be in the game, they need to play by the rules. Sama seperti kita. Jikalau kita mau menikmati berkat yang ada di dalam kerajaan surga, kita harus mentaati perintah dan aturan yang ada di kerajaan surga. Kita nggak bisa cuma mau menikmati, mendapatkan, tetapi tidak mau mengikuti aturannya. It doesn't work like that. Saudara, kunci kemenangan ada di sini. Lakukan bagianmu masing-masing. Dan engkau akan melihat Tuhan akan melakukan bagiannya. Tidak perlu khawatir soal keuangan. Tidak perlu khawatir soal bisnis. Apa yang sebetulnya harus kita khawatirkan? Saudara, tangkap yang satu ini. Tangkap yang satu ini. Yang harus kita khawatirkan adalah firman Tuhan berkata, jagalah supaya karakter dan moral watakmu bebas dari cinta akan uang, termasuk tamak, serakah, hawa nafsu, menginginkan barang di bumi. Apa yang harus engkau jaga? Jaga biar engkau puas dengan apa yang ada padamu. Keadaan finansial yang kamu miliki saat ini. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, iya dan amin. Dan Tuhan berjanji kepada kita,
Aku tidak akan. Aku tidak akan. Jamin aku tidak akan sekalipun membiarkanmu tidak berdaya. Tidak akan meninggalkanmu. Tidak akan mengecewakanmu. Bahkan tidak akan pernah mengendurkanmu dari peganganku. Isn't that enough? Bukankah itu cukup, saudara? Kunci kemenangan. Biar saudara menikmati berkat-berkat yang sudah tersedia di dalam kerajaan surga. You have to abide by the rules. You have to play by the rules in order for you to enjoy the benefit to be in the kingdom of God. Amen. Ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada setiap kami bagaimana kami bisa menikmati hadirat-Mu, berkat-Mu yang sesungguhnya. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang tidak semestinya kami lakukan? Tuhan, biar hari ini kami diinsyafkan oleh firman-Mu. Biar hari ini daripada kami galau terus tentang bisnis, tentang usaha, daripada kami galau terus tentang keuangan, tentang finansial, insyafkan hati kami untuk merubah pola pemikiran kami. Biar terjadi pembaharuan, biar terjadi kesembuhan, biar terjadi pemulihan di dalam hati, pikiran kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa menjadi saksi atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang begitu nyata. Sebab Engkau berkata, jikalau Engkau adalah gembala kami, tidak akan kekurangan kami. Dan biar setiap kami bisa mendapatkan terobosan pada saat kami bersedia menyerahkan semua kekhawatiran kami, menyerahkan semua keserakahan kami, menyerahkan semua kegelisahan kami, tetapi kami percaya kepada Engkau sepenuhnya. Dan kami bersedia melakukan bagian kami, yaitu taat, mati-matian taat, mati-matian menjaga karakter dan watak kami. Dan disitulah terobosan akan terjadi. Disitulah pintu gerbang surga akan terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi semua yang ada di sini. Urapin dengan hikmat-Mu, biar kami tahu bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan, bisa menjadi terang dan garam bagi dunia, bagi usaha kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, penuhi kami sekali lagi dengan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dan membawa kami di jalan yang benar. Sekali lagi terima kasih, dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.